Hampir di sepanjang tahun 2020 ini, kaum muda terpaksa belajar dan atau bekerja dari rumah secara daring karena pandemi COVID-19. Belajar dan atau bekerja secara daring tentunya terasa berbeda dengan interaksi tatap muka yang biasa kita lakukan sebelumnya. Mengenai kondisi baru ini, kaum muda ternyata punya pendapat sendiri. Apa kata mereka? ILO melakukan survei global pada April 2020 yang diikuti 166 laki-laki dan 271 perempuan Indonesia, mayoritas berusia 18-24 tahun, sebanyak 62,9%. Survei dilakukan selama 1 bulan untuk mengetahui pendapat mereka tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan dan dunia kerja. Untuk memperkuat data ini, ILO melakukan survei lanjutan bersama dengan cewekbanget.id dan Hai, media terkemuka bagi kaum muda Indonesia, pada Agustus 2020. Survei ini menjaring 505 responden dengan sebaran 133 laki-laki dan 372 perempuan berusia 18-24 tahun. Kedua survei ini melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Ada yang bersekolah, bekerja, bersekolah sambil bekerja, dan bahkan mereka yang saat ini sedang tidak bersekolah maupun bekerja. Mayoritas responden survei ILO adalah pekerja muda. Sementara survei lanjutan bersama dengan cewekbanget.id dan Hai banyak diikuti responden yang masih bersekolah dan tidak bekerja. Jika dikelompokkan lagi berdasarkan tingkat pendidikan, responden survei lanjutan ini mayoritas adalah pelajar SMA. Diikuti mereka yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, perguruan tinggi, dan sudah bekerja. Sebagian anak muda merasa tidak siap untuk terus-menerus belajar dan atau bekerja secara daring dari rumah. Tidak hanya produktivitas mereka yang menurun sebanyak 76%. Pendapatan pun ikut menurun sebanyak 53% karena 70% kaum muda harus bekerja dari rumah. Hal yang sama juga dirasakan oleh responden penyandang disabilitas. Sebanyak 54,7% dari mereka pun menyatakan tidak siap untuk terus-menerus belajar dan atau bekerja secara daring dari rumah. Dari total 505 responden, ada sebanyak 53 responden dengan hambatan disabilitas. Selain itu, kaum muda juga mendalami beberapa hambatan seperti dapat berdiskusi secara leluasa, mengalami masalah internet, jam belajar atau bekerja yang tidak menentu, lalu masalah finansial seperti tidak mampu membeli paket internet dan juga sering kendala mati lampu. Kendala utama yang dihadapi para responden perempuan dan laki-laki adalah tidak bisa berdiskusi dengan leluasa. Namun, bagi sebanyak 372 responden perempuan, kendala utama kedua adalah gangguan jaringan internet yang tidak memadai saat belajar dan atau bekerja dari rumah. Sementara untuk 133 responden laki-laki, kendala kedua adalah tidak menentunya jam kerja atau belajar yang menghambat proses belajar dan atau bekerja mereka dari rumah secara daring. Pandemi ini juga membuat 56% responden survei ILO mengalami penundaan studi. 3 dari 4 anak muda mengaku belajar lebih sedikit saat belajar daring karena pandemi. Selain berdampak bagi mereka yang masih sekolah, pandemi COVID-19 juga berdampak bagi mereka yang sudah bekerja. 1 dari 5 anak muda yang menjadi responden survei ILO terpaksa berhenti bekerja karena pandemi. Sementara sebanyak 228 responden mengalami pengurangan jam kerja. Tidak jauh berbeda, sebanyak 163 remaja responden survei lanjutan ILO melalui cewekbanget.id dan Hai terpaksa menunda mencari pekerjaan, bahkan kehilangan pekerjaan mereka. Karenanya, tidak mengherankan jika dampak dan hambatan yang dialami ini membuat kaum muda merasa ragu-ragu memiliki keterampilan yang cukup untuk mencari kerja. Solusi terbaik apa bagi kaum muda yang harus menunda mencari kerja atau bahkan harus kehilangan pekerjaan? Salah satu alternatif yang dapat menjadi solusi adalah membuka usaha secara daring.
sebanyak 156 dari 371 perempuan muda ingin membuka usaha secara daring. Minat usaha daring ini juga dimiliki oleh 50 dari 133 laki-laki muda. Namun, ada juga sebanyak 216 dari 371 perempuan dan 83 dari 133 laki-laki yang tidak berminat membuka usaha secara daring. Untuk mereka yang berminat membuka usaha daring, sebanyak 75 orang saat ini sudah membuka usaha daring di masa pandemi. Bahkan, 47 anak muda sudah menjalani usaha secara daring sebelum pandemi. Meski harus menjalani aktivitas belajar dari rumah, kaum muda Indonesia ternyata menyadari pentingnya peningkatan keterampilan. Kaum muda yang mengikuti survei ILO memilih bahasa asing dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai keterampilan yang harus ditingkatkan. Sementara, hasil survei lanjutan memperlihatkan bahwa kaum muda memilih tutorial di media sosial, webinar, atau kelas daring, baik gratis maupun berbayar, dan membaca buku sebagai cara untuk meningkatkan keterampilan mereka. Media sosial menjadi bagian besar dalam kehidupan kaum muda saat ini. Terkait dengan peran media sosial dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan, 56% atau sebanyak 283 responden survei lanjutan meyakini profil media sosial membantu mereka mendapatkan pekerjaan impian. Keyakinan ini disampaikan 212 perempuan dan 71 laki-laki. Pelaksanaan survei ini merupakan bagian dari upaya ILO untuk mempromosikan pengembangan keterampilan bagi kaum muda Indonesia. Kegiatan ini didukung oleh pemerintah Jepang dan Fast Retailing Co. Limited melalui proyek keterampilan industri untuk pertumbuhan inklusif tahap 2 dan proyek bantuan berkualitas bagi pekerja yang terkena dampak penyesuaian kerja.